Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, bertemu kembali kita dalam kajian Ulumul Hadis, kajian yang membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis yang tertolak. Kalau dahulu kita sudah membahas hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang makbul, yang bisa diterima, maka insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas hadis yang tertolak, ya, disebabkan oleh gugurnya sanad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis dhaif, hadis yang lemah, ya. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ditolak bersebab ya gugurnya sanad. Penjelasan tentang gugurnya sanad. Yang dimaksud dengan gugurnya sanad adalah terputusnya rangkaian sanad dengan gugurnya satu perawi atau lebih, baik dengan kesengajaan sebagian rawi atau tidak, baik gugur di awal sanad, di akhir sanad maupun pertengahan sanad, baik juga gugur itu secara jelas maupun tersembunyi. Nah, kita ulang lagi, apa itu sanad? Apa itu sanad, Pak? Sanad adalah rangkaian atau sambungan yang saling menyambung dari siapa? Dari Rasulullah SAW, kemudian turun kepada siapa? Para sahabat. Dari sahabat turun ke tabi'in. Dari tabi'in turun ke tabi'ut tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in turun ke atba'ut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai tabi'in dan seterusnya sampai kepada ya, para perawi hadis, ya, riwayat hadis. Nah, dari sahabat, misalkan sahabat Umar radhiyallahu anhu turun ke tabi'in turun ke, itu namanya sanad, ya, rangkaian, ya, dari ibarat mata rantai yang menghubungkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Nah, sedangkan perawi adalah perawi orang yang meriwayatkan hadis itu. Siapa tadi? Misalkan Umar bin Khattab, kemudian dari Umar bin Khattab ke Abu Musa al-Asy'ari, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya perawi. Nah, hadis yang ditolak itu adalah hadis yang hilang. Ya, siapa? Salah satu perawinya. Jadi tidak disebutkan si hadis itu dari siapa, ya, sumbernya. Kenapa? Ya karena dia hilang atau gugur satu rawi atau lebih, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan nanti ada seorang ulama hadis yang dengan sengaja dia tidak menyebutkan ya perawinya siapa, ya, kemudian atau dia sengaja ya menghilangkan satu perawinya, maka nanti hadis itu bisa menjadi hadis yang gugur, ya, gugur dari segi sanad. Kemudian nanti hadis yang gugur ini ya, dibagi menjadi 4 nama, ya, tergantung pada tempat gugurnya dan jumlah rawi yang gugur pada sanad tersebut. Jadi ada ya, pembagian hadis lagi, ya,
hadis yang gugur sanadnya dibagi menjadi 4. Ada yang namanya hadis mu'allaq, satu hadis mu'allaq, kedua hadis mursal, ketiga hadis mu'dhal, dan yang keempat adalah hadis yang munqati. Ya, ada berapa? Mu'allaq, kemudian mursal, mu'dhal, dan munqati. Di antara keempat ini sering dengarnya yang mana, Pak? Mursal. Terus ada yang pernah lagi mendengar munqati? Pernah ya, hadis yang munqati, yang terputus. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Itu ada yang mu'allaq, mursal, dan mu'dhal atau munqati. Kemudian nanti ada hadis yang gugur secara tersembunyi. Jadi tidak terlihat ya si perawinya itu gugurnya di mana dan sebagainya, dia tersembunyi dan hanya pakar hadis saja yang mengerti ya hadis itu, atau yang mengerti atau teliti dalam segi ilat. Ilat itu apa? Kecacatan yang ada pada satu hadis. Nah, itu hanya bisa diketahui oleh siapa? Hanya bisa diketahui oleh ulama hadis ya, yang benar-benar teliti dan benar-benar jeli. Oh, di sini hadis yang ada penyakitnya, ada ilatnya ya. Sehingga nanti hadis yang sangat-sangat tersembunyi ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya nanti hadis mudallas ya, dan ada hadis yang disebut hadis mursal al-khafi. Mursal khafi. Ya. Kita akan bahas dulu yang pertama hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, hadis yang berkaitan dengan gugurnya sanad. Mu'allaq secara bahasa ya, allaq itu artinya adalah sesuatu yang menggantung. Ya, sesuatu yang menggantung. Al-alaqah itu artinya apa? Menggantung. Contoh di dalam Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ma ma'da 'alaq? Apa artinya 'alaq? 'Alaq itu artinya sesuatu yang menggantung. 'Alaqah. 'Alaqah. Sesuatu yang menggantung. Contoh, kita lihat dalam proses penciptaan manusia. Manusia pertama kali diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah. Setelah dari tanah, min nutfah. Dari nutfah, air mani atau sperma. Dari nutfah kemudian terbentuk alaqah. Ya, terbentuk dari darah. Ya, darah yang apa? Yang menggantung. Menggantung pada apa? Pada dinding rahim. Pada dinding rahim. Pada rahim ya, dinding rahim. Kemudian dari alaqah itu berubah menjadi apa? Mudghah. Mudghah itu artinya apa? Segumpal daging. Ya, dari darah menjadi daging. Kemudian dari daging fakasawna al-'idhama lahman, dibungkus dengan apa? Tulang. Tulangnya dibungkus lagi dengan kulit ya. Setelah dibungkus dengan kulit, maka jadilah khalqan akhar, makhluk yang lain. Tadinya dari apa? Dari tanah. Bapak semua dari tanah? Iya. Kita semua dari tanah, Pak? Awalnya siapa? Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Lalu kita dari tanah bukan, Pak? Dari tanahnya dari mana, Pak? Nah, kita pun sama dari tanah. Kenapa dari tanah? Contoh, seorang laki-laki ya ketika dia makan, minum, terjadilah atau terhasilkan dari tubuhnya nutrisi. Nutrisi itulah yang menjadi air mani. Air mani atau nutfah. Nutfah itu atau sperma itu terbuat dari apa, Pak? Kumpulan nutrisi-nutrisi. Kumpulan nutrisi-nutrisi yang ada dalam tubuh yang dicerna dari makanan. Makanan kita makan dari mana, Pak? Dari tanah. Sehingga akhirnya terus-menerus manusia itu berasal dari tanah. Ya, karena kita makan sesuatu dari tanah. Makan
tumbuhan, makan tanaman, sayuran, buah-buahan, padi, semuanya berasal dari mana? Dari tanah. Itu maksudnya khalaqal insana min turab. Ya, manusia itu diciptakan dari tanah juga. Baik. Kemudian kita lihat tadi dari kata alaqah. Di dalam Al-Quran juga ada kata yang menyebutkan al-alaqah. Al-alaqah itu juga diumpamakan dalam rumah tangga. Ya, seseorang laki-laki yang menceraikan perempuan, janganlah membiarkan perempuan itu fatadaruha kal mu'allaqah. Apa maksudnya? Fatadaruha kal mu'allaqah itu terkatung-katung sebagaimana orang yang tidak memiliki pegangan. Jadi contohnya gini, ada seseorang laki-laki menceraikan istrinya. Ketika dia ceraikan istrinya, sehingga akhirnya istrinya itu terkatung-katung, Pak. Tidak jelas tempat tinggalnya, tidak jelas nafkahnya, sedangkan dia misalkan memiliki anak, ya memiliki beberapa anak, sehingga akhirnya tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu yang disebut fatadaruha kal mu'allaqah, membuat seorang istri itu terkatung-katung atau tidak ada pegangan. Itu dilarang dalam agama Islam. Atau ada juga seorang suami yang dia tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan juga tidak menceraikannya. Kasarnya Pak, diceraikan tidak, diberi nafkah pun tidak. Itu membuat wanita itu menjadi apa Pak? Terkatung-katung. Ya, tidak terurus dengan baik, ya, sehingga statusnya tidak jelas. Ini suaminya atau bukan, sebagainya. Itu yang disebut sebagai al-mu'allaqah. Ya, sehingga di dalam ilmu hadis mu'allaq adalah hadis yang menggantung atau mengikat, ya, pada suatu sanad yang dinamakan mu'allaq, ya, karena bersambung pada bagian atasnya dan terputus di bagian bawahnya. Jadi dari segi nyambungnya nyambung gitu ke nabinya, tapi di bawahnya itu enggak tersambung. Jadi ngegantung begitu ya Pak ya. Ongkoh nyambung tapi di bawahnya terputus. Nanti kita akan lihat contoh hadis yang mu'allaq. Baik, yang pertama, hadis mu'allaq adalah hadis yang seluruh sanadnya kemudian dikatakan dihapus, ya, seluruh sanadnya itu. Contoh, ketika misalkan ada seorang mubalik yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Hadisnya ada, tetapi pada saat menyebutkan Nabi bersabda ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat, maka kita sedang membuat hadis itu menjadi hadis yang mu'allaq. Kenapa? Karena tidak disebutkan sanadnya itu. Ya, dari siapa, pokoknya mah Nabi bersabda langsung isinya gitu ya. Nabi bersabda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa isinya, itu namanya hadis yang mu'allaq. Kenapa? Karena terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa di bawahnya. Sedangkan kita tahu bahwasanya disebut hadis sahih ketika dia itu bersambung urutan sanadnya dari Nabi, kemudian dari Nabi ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ada berapa tingkatan? Ada 14 tabaqah. Berapa? 14 tingkatan. Dari Rasulullah sampai ke siapa? Sampai ke para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, itu ada sekitar 14 tingkatan. Baik. Kemudian hadis mu'allaq yang kedua, ya, bisa disebut mu'allaq ketika terhapus seluruh sanadnya kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Contoh, kita dapat melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam pendahuluannya pada bab yang membahas tentang paha, ya, bab yang membahas tentang paha. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan Nabi SAW menutup kedua lututnya tatkala Utsman bin Affan masuk. Jadi satu ketika, ya, Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya, kemudian Nabi SAW kalau misalkan duduk, ya, duduknya Nabi beda-beda. Ya. Kadang Rasulullah SAW
bersila, ya. Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya duduk ya dengan menggunakan apa? Ikat yang berupa kain, ya. Kemudian di posisinya seperti ini, ya. Kainnya dililitkan ke sini, kemudian Rasul bersandar, ya. Kemudian ya kadang Rasulullah duduk seperti kakinya satu diangkat, ya, satu lagi seperti itu, satu lagi di bawah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW ya pernah ketika duduk tersingkap pahanya, ya, kelihatan apa? Pahanya. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masuk. Ketika Utsman datang, kemudian Rasulullah segera menutup paha itu. Padahal biasanya Rasulullah SAW kalau bersama sahabat yang lain tidak pernah menutup itu, Pak. Tidak pernah menutup itu. Kenapa Rasulullah menutup? Karena Rasulullah SAW sangat tahu bahwasannya Utsman bin Affan itu itulah sosok yang sangat pemalu. Sosok yang apa? Pemalu. Jadi malu, Pak, ya, sehingga ditutup, dibenarkan. Karena kan ada orang yang ya melihat paha atau biasa-biasa saja begitu ya. Tapi kalau orang yang punya rasa malu tinggi, isinan begitu ya, nggak enak gitu ya melihatnya. Akhirnya Rasulullah benarkan ya, posisi duduknya dan sebagainya. Dan kita tahu bahwasannya Utsman bin Affan adalah memang sosok yang sangat pemalu, ya. Sampai diriwayatkan dalam kitab Hayatus Sahabat, ya, kitab tentang biografi yang disebut biografi yang membahas tentang para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika mandi itu tidak mengenakan satu kain basah sedikit pun. Jadi maksudnya gimana, Pak? Kalau mandi itu nggak pernah langsung semuanya dibuka, Pak, bajunya itu, atau dalam tanda petik tidak pernah mandi dalam keadaan telanjang, ya, benar-benar memakai kain basahan. Ya, kain basahan itu apa? Ya misalkan pakai samping begitu ya, atau apa gitu ya, itu tidak pernah memakai atau mandi dalam keadaan benar-benar telanjang 100% gitu. Kalau bapak-bapak gimana, Pak? Ada rasa malu, Pak? Ya tidak ada rasa malu, kadang-kadang kita buka semuanya aja gitu ya, mandi aja gitu ya. Dan sampai dikatakan bahwasannya tirainya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kamar mandinya tirainya sangat tinggi. Ya, kenapa? Saking malunya, ya, saking pemalu, sehingga Utsman bin Affan terkenal dengan sifat pemalu. Baik. Nah, hadis ini ya dikatakan hadis yang mu'allaq. Ya, kenapa disebut mu'allaq? Karena nanti terputus dari segi hadisnya. Ya, terputus dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti berakhir di Abu Musa al-Asy'ari. Ya, sehingga ada beberapa yang hilang si periwayatnya, sehingga hadis ini menjadi hadis yang mu'allaq. Ya. Dan hadis mu'allaq ini termasuk hadis yang ditolak. Ya, hadis yang ditolak. Kenapa? Karena hilang syarat dari beberapa syarat yang diterima dari segi hadis. Yaitu sanadnya tadi harusnya bersambung, tetapi tiba-tiba dia menjadi hilang. Ya, hilang di antara setelah Rasulullah, kemudian sahabat. Nah, setelah sahabat ini siapa? Tidak ada. Ya, sehingga dikatakan hadis ini menjadi hadis yang mu'allaq atau dia yang tertolak. Baik, selanjutnya ada hadis yang kedua. Hadis yang tertolak dalam bab ya mursal. Ya, hadis yang mursal. Mursal itu dikatakan mursal adalah artinya mursal itu adalah melepaskan. Melepaskan sesuatu, atau irsal itu melepaskan sesuatu. Seakan orang yang melakukannya telah melepaskan sanad tersebut, ya, dan tidak mengikatnya dengan rawi yang dikenal. Jadi dilepaskan si sanadnya, Pak. Ya, padahal di situ ada rawi yang terkenal, ada yang kita ketahui, ada sahabat dan sebagainya, tapi dia hilangkan atau dia lepaskan. Itu disebut sebagai hadis mursal. Ini bisa kita lihat dalam contohnya ya, dalam kitab Sahih Imam Muslim, dalam kitab Al-Buyu. Ya, dalam kitab Buyu. Buyu itu apa, Pak? Buyu itu artinya jual beli. Ya, jadi di dalam ilmu Islam ada satu
satu ajaran yang disebut sebagai satu kitab yang disebut ya, kalau mau belajar bisnis ya, jual beli harus belajar dulu kitab apa? Kitab buyu. Buyu itu apa? Jual beli. Jadi kalau kita mau berbisnis harus belajar dulu Pak kitab itu. Kenapa? Jangan sampai kita sudah punya keuntungan besar tapi kita bingung ini hukumnya keuntungan besar ini halal atau haram. Apalagi di zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang hal yang berkaitan dengan bisnis dan juga berkaitan dengan ribawi ya, sesuatu yang mengandung riba itu kadang-kadang membingungkan Pak ya, bahkan tidak setiap bisnis hari ini keluar fatwanya. Sehingga jangan sampai seseorang itu ketika berbisnis sudah dapat untung yang banyak Pak, tapi dia ternyata di akhir tahu bahwasannya sistem yang dia gunakan adalah tidak sesuai dengan syariat. Berarti hasil keuntungannya gimana Pak? Ya, tidak barokah jadinya. Dia tidak mendapatkan keberkahan. Maka harus belajar dulu yang namanya kitab buyu, ya kitab jual beli. Beliau mengatakan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, kemudian telah menceritakan kepada kami Ujain, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, hadatsana Uqail an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Rasulullah SAW melarang transaksi dengan sistem muzabana. Kemudian di sini dilihat bahwasanya Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in yang tergolong senior dan dia meriwayatkan hadis di atas dari Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara dengan sahabat. Jadi gini, Sa'id bin Musayyib adalah tabi'in. Tabi'in itu siapa Pak? Mereka yang pertama sahabat. Kita definisikan dulu sahabat. Siapa itu sahabat? Mereka yang beragama Islam, yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, ya, bertemu dengan Nabi SAW, pernah melihat Rasulullah sekali saja, meskipun sekali. Kita pernah bertemu dengan Nabi SAW sekali, maka disebut sebagai sahabat. Sahabat itu namanya sahabat. Ada berapa jumlahnya Pak? Sahabat itu ada ratusan ribu ya, di zaman Nabi SAW. Di bawah sahabat ada siapa? Ada tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka yang beragama Islam, wafat dalam keadaan Islam dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sezaman tidak dengan Nabi, bisa jadi sezaman, tapi nggak pernah ketemu. Contoh di sini di Cimahi, ya ada Cimahi, ada misalkan orang tuh di Jawa Timur. Tinggal di tahun 2026 sama Pak dengan kita, tapi dia tidak pernah melihat kita. Kenapa? Karena jauh jaraknya, maka itu disebut tabi. Meskipun sejaman hidup dengan Nabi SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Contohnya ada seorang sahabat, ya, seorang tabiin, ya, yang tabiin ini ya hidup di zaman Nabi, bahkan pernah ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ya, pernah ingin bertemu dengan Nabi SAW. Tapi beliau memiliki seorang ibu. Ya, beliau ingin memiliki seorang ibu yang sudah sepuh, sehingga akhirnya tabiin ini meminta izin kepada ibunya agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kata ibunya gimana? Tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kenapa? Karena harus mengurusi ibunya yang sudah sepuh. Akhirnya nurut ya, seorang ini ya. Nurut mengurusi ibunya sampai ibunya wafat. Sampai akhir hayat dia akhirnya tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal bisa tidak bertemu dengan Nabi? Bisa. Kalau beliau akhirnya bertemu dengan Nabi sekali saja, maka dia menjadi sahabat. Tapi karena tidak bertemu dengan Nabi, beliau menjadi apa?
Tabi'in. Ya, saya lupa namanya, seorang sahabat yang sangat berbakti ini akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kalau kalian melihat seorang yang bernama si Fulan tadi, gitu ya, mintalah doa darinya karena doanya tidak tertolak. Mintalah siapa? Doanya karena doanya tidak akan tertolak. Berarti sahabat ini sangat mulia, tidak Pak? Mulia. Bahkan selevel sahabat saja kalau bertemu dengannya mintalah doanya karena doanya tidak ditolak. Sampai siapa ini? Sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena suatu ketika akhirnya Umar bin Khattab bertemu dengannya, Pak. Bertemu dengan sahabat tabi'in ini. Ya engkau yang disebut, engkau ditanya, engkau adalah fulan yang disebut oleh Nabi? Betul, ya. Di tangannya apa? Di tangannya ada ciri yang berwarna putih. Ya, pas dilihat tangannya, oh benar. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab meminta doa darinya. Ya, ini menandakan bahwasannya apa? Berbakti kepada orang tua itu bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, berbakti kepada seorang tua. Pak tabi'in ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi saking mulianya beliau berbakti kepada orang tuanya sampai akhirnya apa Pak? Sahabat saja diperintahkan untuk minta doa kepada orang tersebut. Ya, padahal levelnya di bawah, ya, di bawah para sahabat itu tabi'in. Jadi contoh tadi ada tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib yang meriwayatkan hadis, tapi tidak jelas ya dari siapanya. Sedangkan untuk ya sampai kepada hadis itu kan harus ada tahapan demi tahapan. Dari Rasulullah, setelah dari Rasulullah siapa Pak? Sahabat, setelah sahabat tabi'in. Nah, bisa tidak Rasulullah langsung tabi'in? Ya, jawabannya bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa karena harus jalur ke siapa dulu? Ke sahabat dulu. Karena sahabatnya hilang, ya tabi'in ini langsung mengatakan Rasulullah bersabda, dia tahu dari mana? Ya, dia dapat hadis itu dari mana? Sehingga tertolak. Kenapa tertolak? Karena sanad yang lengkap harus dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke siapa? Tabi'in. Gitu ya, nggak boleh salah satunya dilewati. Pokoknya yang pertama dari Nabi, sahabat, setelah sahabat, tabi'in. Sampai di sini paham? Nah, jadi ketika hadis yang sahabatnya itu ditolak, ya, atau sahabatnya itu tidak disebutkan, berarti hadis itu menjadi hadis yang mursal. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, dari segi hadis yang tertolak adalah hadis yang mu'dhal. Ya, ada yang disebut sebagai hadisul mu'dhal. Apa hadis yang mu'dhal? Hadis yang mu'dhal itu adalah disebut sebagai a'dhal. A'dhal itu artinya adalah a'dhala yang berarti melemahkan. Secara istilah al-mu'dhal adalah hadis yang gugur pada sanadnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi kalau tadi hanya ada satu, ya, yang terlewat, kalau ini ada dua. Berapa? Dua rawi yang berturut-turut. Atau lebih bahkan. Misal dari Nabi SAW, setelah Nabi ada sahabat, harusnya tabi'in, kemudian tabi'in. Nah, dua ini terlewat, berarti tiba-tiba loncat Pak. Ya, ke siapa? Ke atba'ut tabi'in atau ke generasi harusnya 1 2 3, ya, 1 2 3 4, ya, 5 6, dia langsung loncat dari 1 2 3 sampai ke 7. Ya, sehingga ada yang hilang secara berurutan dari kurun tadi, perawi tadi. Hilang dua, berarti tadi hadisnya mu'dhal. Ya, terlewat berapa? Dua atau lebih. Misalkan 2 3 orang tiba-tiba terlewat, ya, masanya, berarti dia disebut sebagai hadisul mu'dhal. Contohnya seperti apa? Doa, ya, yang berkaitan dengan, nanti ada hadis yang bunyinya terkait dengan sebuah doa yang sering kita baca, ya, ketika kita khatam Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
tilawatahu ana al-laili wa atrafana, atau kalau kita biasa sebutnya senandung Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, setelahnya kita baca Allahumma arhamna bil Quran, gitu ya. Nah itu ada hadisnya, tetapi hadisnya itu dia mu'dol. Apa? Mu'dol itu tadi terputus dua perawi atau ya, terputus di perawinya. Boleh tidak diamalkan doa Allahumma arhamna bil Quran itu? Boleh. Jawabannya? Boleh. Kenapa boleh? Kemarin kan kita sudah bahas karena tidak berkaitan dengan ibadah atau tidak berkaitan dengan akidah, dan itu isinya doa, ya silakan ya, kita baca doa dan itu isinya pun baik ya. Terakhir satu lagi adalah hadis yang munqati ya. Munqati ya secara bahasa merupakan ya lawan dari kata tersambung. Lawannya tersambung adalah terputus. Nah, munqati itu adalah hadis yang terputus. Terputus dari apa? Hadis yang sanadnya tidak bersambung, bagaimanapun bentuk tidak bersambungnya. Pokoknya benar-benar terputus saja, Pak. Ya, si hadis itu tidak bersambung kepada sanad manapun. Tidak kepada sahabat, tidak kepada tabi'in, tidak kepada tabi'ut tabi'in ya, dan seterusnya, maka itu disebut sebagai hadis yang munqati. Maksudnya adalah hadis yang terputus sanadnya dimanapun tempat terputusnya, baik di awal sanad maupun tengah-tengah ataupun di akhir hadisnya. Maka hadis mursal, mu'allaq dan mu'dhal juga termasuk dari hadis yang munqati. Kemudian kalau menurut pakar hadis hari ini, munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan tidak terdapat di dalamnya bentuk mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Jadi benar-benar tidak termasuk salah satu di antara, enggak mu'allaq, enggak mu'dhal, kemudian tidak mursal. Jadi benar-benar terputus saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh hadis yang munqati. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Abdul Razzaq, dari Sauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yusai, dari Huzaifah secara marfu dari Rasulullah, jika kalian jadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka dia adalah orang yang kuat dan terpercaya. Hadis ini menjadi hadis yang munqati, gugur ya. Satu rawi dalam pertengahan sanad hadis di atas, yaitu dari sahabat yang bernama Sya'ib. Ya. Ini yang berkaitan dengan hadis munqati. Para ulama sepakat bahwa hadis munqati adalah hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalamnya terdapat rawi yang terhapus. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang tertolak, ya, yang tidak bisa kita terima, ya. Tetapi tadi dengan catatan kalau dia misalkan berkaitan dengan bukan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya, kita bisa. Adapun kalau berkaitan dengan ibadah, ya, dengan akidah, itu yang tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, maka Alhamdulillah. Rabbana